Assalamualaikum, selamat datang di Reviewin Aja. Dan berikut ini adalah Google Pixel 3a. HP ini rilis di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei 2019. HP ini sudah berusia 3 tahun, tapi menurut saya masih recommended buat dipakai di tahun 2022 ini. Karena ada beberapa alasan, dan nanti saya akan sebutkan alasan-alasan kenapa HP ini masih tetap recommended buat dipakai di tahun ini. Sebelum itu kita lihat dulu spesifikasi dari Google Pixel 3a. Google Pixel 3a memiliki bentang layar berukuran 5,6 inci dengan resolusi 1080 dikali 2220 pixel dengan rasio 18,5 banding 9. Internal 64 GB dan menggunakan RAM 4 GB. HP ini memiliki single SIM card. Chipset yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 670 dengan arsitektur 10 nanometer. Untuk operasi sistemnya sudah menggunakan Android 12. Kamera depan berukuran 8 megapiksel dengan f2.2. Kamera belakang berukuran 12,2 megapiksel dengan f1.8. Dilengkapi juga dengan face detection autofocus dan dilengkapi juga untuk stabilisasinya sudah menggunakan OIS. Ukuran baterai pada Pixel 3a ini tidak gede-gede amat ya, hanya berukuran 3000 mAh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alasan-alasan kenapa HP ini cukup recommended buat dipakai di tahun ini. Dan alasan yang pertama itu adalah harganya yang sudah sangat turun. Pada awal perilisan, HP ini dibanderol dengan harga $399 atau setara dengan 5,7 juta. Akan tetapi buat teman-teman yang ingin beli HP ini di tahun ini, harganya sudah sangat turun. Di toko-toko online itu rata-rata dijual dengan harga di bawah 2 juta. Tapi ya sudah jelas HP-nya kebanyakan yang beredar di toko online itu HP-HP second dan rata-rata batangan, dan banyak yang beredar di toko online itu kebanyakan HP JDM atau HP bekas Jepang, atau kebanyakan orang sebut HP limbah Jepang. Tapi masih tergantung sih kondisinya, kalau dapat yang bagus ya alhamdulillah gitu. Dan sekarang kita masuk ke alasan yang kedua, itu kameranya. HP ini memang terkenal kameranya yang sangat bagus ya hasilnya. Nah, spesifikasi dari kamera HP Google Pixel 3a ini menggunakan resolusi 12,2 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dilengkapi PDAF dan OIS. Lanjut ke tampilan antarmuka pada kamera Google Pixel 3a ini, ya hampir sama-sama aja lah sama HP lain. Di sini ada mode kamera yang bisa di zoom sampai 2 kali. Lalu di pengaturan kameranya ada flash, ada HDR plus, ada foto terbaik, timer, dan rasio gambar pada kamera. Lanjut ke mode videonya, di sini ada gerak lambat atau slow motion yang bisa diperlambat sampai 1/8 kali. Lalu ada mode time lapse itu sampai 120 kali. Dan lanjut lagi ke mode lanjutannya, ada panorama, photosphere, playground, dan Google Lensa. Lalu masuk ke mode potret, itu bisa di zoom sampai 1,3 kali. Di pengaturannya pun ada flash, retouch wajah, timer, dan rasio. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, itu ada foto malam atau yang disebut dengan night sight. Di sini adalah fitur andalan dari Google Pixel. Ada astrofotografi untuk memoto bintang-bintang yang ada di langit, lalu ada timer, autofokusnya, dan rasio. Kemudian masuk ke perekaman video. Di sini ada resolusi Full HD yang bisa dipilih sampai 60 fps dan 4K hanya sampai 30 fps saja.
Dan berikut ini contoh foto dan perekaman video dari Google Pixel 3a. Di sini ada contoh foto di dalam ruangan menggunakan mode auto. Dan ini masih di dalam ruangan menggunakan mode malam atau night sight. Dan di sini flash saya nyalakan, masih di dalam ruangan juga. Dan di sini ada contoh di luar ruangan, HDR-nya saya matikan dan di sini HDR plusnya saya nyalakan. Itu sangat jelas berbeda hasilnya. Lalu untuk objek manusia di sini ada foto yang auto dan ini mode potretnya. Cukup halus sih, cukup lumayan bagus. Dan di sini foto di tengah malam saya coba pakai mode auto dan di sini night sight-nya saya aktifkan atau mode malamnya diaktifkan. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan Google Pixel 3a dengan resolusi 1080 30 fps. Gimana hasilnya? Untuk stabilisasinya sudah menggunakan sistem OIS ya. Jadi untuk perekaman video sudah sangat stabil, cukup stabil lah. Dan ini contoh perekaman video menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Untuk langitnya sih karena mendung ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan yang di bagian bawah sih masih kelihatan jelas. Yuk. Tapi kalau yang 60 fps ini kalau diarahin ke sini agak patah-patah sih ya. Tuh. Nggak mulus kayak 30 fps. Dan ini contoh perekaman video menggunakan resolusi 4K 30 fps. Masih cukup smooth sih untuk videonya karena sudah menggunakan OIS atau Optic Image Stabilization. Kita lihat autofocusnya sekarang. Dan alasan yang ketiga, HP ini menggunakan layar panel OLED. Dengan ukuran layar yang tidak terlalu besar, hanya berukuran 5,6 inci, kemudian disandingkan dengan kerapatan pikselnya sampai 441 ppi, maka HP ini memiliki gambar yang sangat tajam dan untuk warnanya sudah jelas sangat gonjreng di sini ya. Warnanya sangat bagus karena sudah menggunakan panel OLED. Lalu kemudian untuk alasan yang keempat, HP ini sudah dilengkapi fitur NFC untuk membaca seperti e-money, flash dan lain sebagainya. Lanjut lagi masuk ke alasan yang kelima, HP ini sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah dan yang bagian atas itu ada di bagian earpiece. Jadi sangat enak buat mendengarkan multimedia. Alasan yang keenam, HP ini memiliki jack audio 3,5 mm yang pada seri-seri Pixel yang lain seperti Pixel 2, Pixel 3, atau Pixel 3 XL yang sudah tidak menggunakannya lagi atau tidak dilengkapi jack audio ini. Alasan yang ketujuh, HP ini buat ngegame masih cukup lancar. Saya coba install game eFootball 2022 dan satu lagi Mobile Legends. Di sini saya pakai settingan grafik height, itu masih cukup enak dimainkan untuk game eFootball 2022 ini. Paling kalau misalnya sinyalnya kurang bagus baru ada nge-lag sedikit-sedikit ya, itu wajar sih karena sinyal juga ngaruh buat kelancaran main game. Jadi prosesor Snapdragon 670 ini masih cukup enak lah buat ngegame di tahun 2022 ini. Kemudian saya coba juga buat main Mobile Legends, itu masih sangat lancar dengan settingan height juga masih enak dipakai. Paling ya sama permasalahannya kalau sinyalnya kurang bagus ya ada nge-lag sedikit lah. Lalu alasan yang kedelapan,
Dukungan update OS. HP ini memang kita ketahui sudah berusia 3 tahun, tapi Google memang selalu memprioritaskan HP buatannya. Walaupun sudah berusia 3 tahun, tapi HP ini masih mendapatkan update software Android ke-12. Dan kemarin juga HP ini mendapatkan update keamanan di bulan Mei 2022. Lalu alasan yang kesembilan itu baterainya. Memang kapasitasnya hanya 3000 mAh saja, tapi HP ini masih kuat seharian dipakai baterainya. Tapi ya dengan catatan tidak dengan main game, hanya sosial media atau searching-searching aja. Alasan yang ke-10, HP ini sudah didukung dengan fast charging 18 watt. Memang nggak gede-gede amat dibanding HP-HP zaman sekarang, akan tetapi mengingat ukuran baterainya hanya 3000 mAh saja, jadi untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% itu cukup waktu 1,5 jam saja. Alasan ke-11 adalah UI yang simple dan ringan. Nah, ini memang jadi salah satu ciri khas dari Google Pixel ya, karena UI-nya itu dari stok Android. Jadi nggak banyak kustomisasi. Untuk scrolling itu sangat lancar, simple dan ringan, dan tentunya nggak banyak iklannya. Nah, ini jadi betah lah pokoknya kalau pakai Google Pixel. Oke, itu tadi adalah 11 alasan kenapa kita harus membeli Google Pixel 3a di tahun 2022 ini. Nah, khususnya buat teman-teman para penggemar atau pecinta Google Camera Mode, nggak perlu repot-repot cari aplikasi Google Camera buat HP A, B, C. Cukup beli HP ini aja, Anda sudah mendapatkan Google Camera bawaan. Tapi kalau masih kurang puas dengan aplikasi Google Kamera bawaan, ya bisa juga sih eh, download aplikasi Google Camera Mode yang lain seperti Google Camera PX atau Google Camera Mode MVP yang saya install di HP saya ini. Dan sekian video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang suka dengan video ini. Silahkan like, subscribe, atau dislike buat yang gak suka. Dan biar adil, nanti saya akan buatkan video alasan kenapa tidak harus membeli Google Pixel 3a ini di 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.